Pentingnya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Tahukah kamu, apa sih perlindungan sosial? Perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan yang diwujudkan melalui program-program pemerintah dalam rangka mengatasi resiko sosial dan ekonomi yang dihadapi setiap penduduk. Resiko sosial dan ekonomi bukan hanya dialami mereka yang miskin, tetapi dapat menimpa siapa saja dan kapan saja, sehingga negara wajib hadir untuk menopangnya melalui perlindungan sosial, diantaranya bagi orang yang hidup dalam kemiskinan, orang yang mengalami sakit, orang yang mengalami kecelakaan kerja, orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, orang yang terkena PHK atau kebangkrutan usaha, dan orang yang mengalami disabilitas. Perlindungan sosial juga bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan agar pembangunan yang sedang berlangsung bersifat inklusif dan dapat dirasakan semua masyarakat. Apa saja jenis perlindungan sosial di Indonesia? Program perlindungan sosial di Indonesia dibagi dalam dua skema, yaitu pertama, jaminan sosial, kedua, program bantuan sosial. Pertama, perlindungan sosial yang berasal dari iuran peserta atau yang dikenal sebagai jaminan sosial. Ada BPJS Ketenagakerjaan dengan 4 programnya, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ada juga program BPJS Kesehatan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi para pesertanya. Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan wajib diikuti oleh semua penduduk Indonesia. Faktanya, baru 1 dari 4 orang bekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan baru 85% penduduk yang terdaftar BPJS Kesehatan. Kedua, bentuk perlindungan melalui program bantuan sosial yang diselenggarakan khusus bagi kelompok-kelompok rentan atau keluarga tidak mampu, seperti bantuan pangan non-tunai, program Keluarga Harapan atau PKH, program Indonesia Pintar untuk siswa SD sampai SMA, Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa, Kartu Indonesia Sehat untuk keluarga tidak mampu, dan bantuan di masa COVID. Ada pula bantuan yang dikelola kementerian dan pemerintah daerah, seperti program bantuan untuk UMKM, petani, nelayan, disabilitas. Pemberian bantuan ini berdasarkan basis data terpadu atau BDT yang dibuat pemerintah. Di dalamnya masih sering terjadi kesalahan. Ada keluarga miskin yang berhak tetapi tidak mendapatkannya atau disebut excluding error, serta ada keluarga mampu yang tidak berhak tetapi justru mendapatkan program bantuan sosial atau including error. Untuk mengatasinya, sejak 2019 dibuat sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT yang diadakan di setiap kabupaten atau kota untuk memudahkan pengajuan mandiri bagi keluarga miskin yang berhak untuk mendapatkan program tetapi belum menerimanya. Petugas akan melakukan pengecekan syarat-syarat dan jika diterima maka yang bersangkutan akan menerima program pada periode berikutnya. Meski SLRT sangat penting, tetapi sayangnya belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Untuk mewujudkannya, negara telah mengalokasikan anggaran pada APBN 2021, alokasi anggaran negara sebesar 186,1 triliun rupiah atau 9,6% dari belanja pemerintah pusat dalam APBN. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas di Indonesia? Berdasarkan data dari TNP 2K pada tahun 2018, ada 21,1 juta orang penyandang disabilitas, 4,6 juta diantaranya penyandang disabilitas berat. Fakta ini menunjukkan setidaknya 9 dari 100 orang di Indonesia adalah penyandang disabilitas, 2 diantaranya adalah disabilitas berat. Fakta lain, jumlah disabilitas paling banyak adalah kelompok lanjut usia dengan jumlah 9,8 juta orang di mana 2 juta diantaranya penyandang disabilitas berat. Data tersebut menunjukkan jika 1 dari 2 orang lansia di Indonesia mengalami disabilitas. Apakah penyandang disabilitas juga mendapatkan program perlindungan sosial? Perlindungan sosial secara umum diberikan untuk keluarga miskin. Maka, jika disabilitas yang bersangkutan bagian dari keluarga miskin, ia berhak mendapatkan akses terhadap program tersebut. Tapi, hanya satu skema program perlindungan sosial nasional yang secara spesifik menyasar pada disabilitas, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Di dalam PKH ada komponen tunjangan tambahan bagi keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami disabilitas senilai 200.000 setiap bulannya. Rata-rata hanya 1% saja keluarga penerima PKH yang di dalamnya terdapat penyandang disabilitas.
TNP 2K menyebutkan ada beberapa program lainnya yang menyangkut penyandang disabilitas, yaitu asistensi penyandang disabilitas berat dari Kementerian Sosial mendapatkan bantuan sebesar 300.000 per bulan, penerimanya sebanyak 22.700 orang. Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, penerimanya sebanyak 1,2 juta orang. Program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, penerimanya sebanyak 112.490 orang. Maka, baru 1,5 juta orang penyandang disabilitas atau hanya sekitar 7% dari 21,1 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia yang mendapatkan perlindungan sosial. Mari kita bandingkan program untuk penyandang disabilitas di Indonesia dengan program di Malaysia dan Singapura. Kartu penyandang disabilitas di Indonesia baru ada regulasinya, tetapi belum terrealisasi. Sedangkan di Malaysia dan Singapura ada. Bantuan keuangan di Indonesia ada secara terbatas PKH dan ASPDP. Sedangkan di Malaysia ada launching grant, modal kerja atau usaha, tambahan tunjangan pekerja disabilitas, dan tunjangan siswa disabilitas. Sedangkan di Singapura ada home care atau subsidi ART untuk disabilitas berat. Alat bantu di Indonesia tidak ada, sedangkan di Malaysia dan Singapura ada. Pelatihan dan pembinaan dini di Indonesia dan Malaysia tidak ada, sedangkan di Singapura ada. Konsensi dan layanan publik. Transportasi publik di Indonesia hanya Transjakarta, sedangkan di Malaysia diskon transportasi darat dalam kota maupun luar kota dan diskon transportasi udara dalam negeri. Sedangkan di Singapura diskon 25% sampai 30% MRT, LRT, dan subsidi taksi. Pembebasan registrasi dan pajak kendaraan bermotor di Indonesia tidak ada, sedangkan di Malaysia dan Singapura ada. Pembebasan pajak bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas di Indonesia dan Singapura tidak ada, sedangkan di Malaysia ada. Telepon dan internet di Indonesia tidak ada, sedangkan di Malaysia ada, dengan provider Celcom, Digi, Maxis, Umail, dan GTL. Sedangkan di Singapura ada dengan program Singtel Combo 2 Special. Pembayaran premi asuransi pensiun di Indonesia dan Singapura tidak ada, sedangkan di Malaysia ada. Asuransi kesehatan di Indonesia ada. Bantuan iuran BPJS Kesehatan, sedangkan di Malaysia ada untuk kelas 3 dan di Singapura ada untuk keluarga menengah ke bawah. Perumahan di Indonesia tidak ada, sedangkan di Malaysia ada di Kuala Lumpur dan di Singapura juga ada. Mengapa perlu skema program perlindungan sosial tersendiri bagi penyandang disabilitas? Karena tingkat kerentanan penyandang disabilitas paling tinggi, terutama dalam mengakses layanan pendidikan, pekerjaan, akses mobilitas, dan akses terhadap layanan publik, layanan kesehatan, dan komunitas sosial. Adanya variasi kebutuhan tambahan atau extra cost yang tinggi sesuai jenis dan level disabilitas yang dihadapinya. Sementara, perlindungan sosial berbasis keluarga tidak secara spesifik menyasar kebutuhan tersebut. Tidak semua disabilitas miskin tinggal di keluarga miskin. Banyak penyandang disabilitas miskin yang terpaksa menumpang di rumah sanak saudaranya yang mampu. Akibatnya, program-program perlindungan sosial untuk keluarga miskin tidak sampai pada penyandang disabilitas tersebut. Dari mana kita memulai? Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 22 tentang hak pendataan, pemerintah harus segera memberikan kartu penyandang disabilitas yang merekat dengan identitas kependudukannya sebagai pengakuan resmi negara. Selain KPD, mereka yang tidak memiliki KTP dan KK juga wajib dibantu untuk memilikinya. KPD tidak hanya diberikan kepada yang miskin saja, karena kartu ini menjadi single card untuk mengakses seluruh program baik yang diselenggarakan negara maupun sektor private, baik BUMN dan swasta yang bersifat universal untuk penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Bagi kelompok disabilitas dalam keluarga miskin harus diprioritaskan untuk mendapatkan program perlindungan sosial yang sudah ada. Di luar itu, negara seharusnya mendesain program perlindungan sosial tidak hanya bagi penyandang disabilitas miskin, namun untuk semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Di antaranya, bantuan keuangan untuk semua individu penyandang disabilitas, pembiayaan alat bantu, mengkoordinir BUMN dan swasta untuk memberikan konsensi berupa pembebasan biaya atau diskon, di antaranya tarif listrik, telepon, internet, transportasi publik, air bersih, dan lain sebagainya. Akses untuk dapat menempati perumahan publik, personal asisten, atau perawatan personal untuk penyandang disabilitas berat. Intervensi negara untuk penyandang disabilitas perlu diberikan sesuai dengan siklus hidup penyandang disabilitas untuk mendorong adaptasi sosial bagi dirinya dan keluarganya, mulai dari usia dini, remaja, dewasa, hingga lansia.
Perlu juga program penyandang disabilitas baru untuk konseling diri dan keluarganya, rehabilitasi serta pelatihan. Semisal korban kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, penurunan fungsi organ tubuh akibat penyakit atau penuaan, hingga mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Dukungan pemerintah akan memastikan tidak ada satupun penyandang disabilitas yang terlantar dan terpinggirkan. Penyandang disabilitas berhak untuk hidup layak dan memenuhi segala kebutuhan hajat hidupnya secara mandiri, dan dukungan negara akan mampu mempersiapkannya. Saatnya kita menyuarakan serta terlibat untuk secara bersama-sama mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan real penyandang disabilitas.